Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang untuk seluruh teman-teman semua. Kami kelompok 3 akan membahas apa sih yang menjadi pengaruh Pancasila terhadap pedagang di pajak usu atau pajus. Berikut penjelasannya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Simak video berikut ini. Memahami peran Pancasila khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional merupakan tuntutan yang hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi manakala dikaji perkembangannya secara konstitusional terakhir ini, dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif sehingga kredibilitasnya menjadi diragukan, diperdebatkan baik dalam wacana politis maupun akademis. Pancasila mempunyai peran di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang ekonomi. Kami mengambil sampel Pancasila di bidang ekonomi, yakni perdagangan di Pajus. Salah satu alasan kami menganalisa Pajus ini adalah karena kami mahasiswa atau mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara ingin tahu lebih banyak peranan Pancasila terhadap pedagang. Pancasila adalah dasar negara dan hukum utama di Indonesia. Pancasila terdiri dua jenis kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau sendi. Pancasila berisi 5 asas yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Negara Pancasila merupakan suatu negara yang didirikan dan dipertahankan serta dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi, mengembangkan martabat dan hak-hak semua warga negara Indonesia, agar semua rakyat dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan sebaik mungkin, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial. Pancasila menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila salah satunya adalah 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh berbohong, dan 5. Tidak boleh mabuk-mabukan dan minum minuman keras atau obat-obatan terlarang. Bab 3. Metodologi perancangan. 3.1. Lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat pajak usuh atau yang biasa disebut dengan Pajus, yaitu yang terletak di Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini sengaja dipilih karena kita ingin mengetahui perkembangan wilayah lain. Kita harus tahu dulu bagaimana perkembangan di wilayah kita sendiri, karena pajak usuh atau Pajus adalah pasar yang dekat dengan kampus Universitas Sumatera Utara. Pajus ini sangat terkenal di kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat luas di Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan pada saat itu, ketika Pajus masih di dalam kampus usuh yang menjual perlengkapan seperti alat tulis kantor, jam, aksesoris, baik itu gelang, cincin, kalung, dan lain-lain, aksesoris laptop, aksesoris handphone, sepatu, optik, baju, parfum, dan perlengkapan sekolah dan kuliner. Subbab berikutnya yaitu desain penelitian. Yang pertama kita lakukan yaitu perancangan. Lalu kita melakukan pengumpulan data. Yang pertama pengambilan peran, yang kedua wawancara mendalam, kemudian penduksian data. Setelah itu kita masuk ke tahap penyajian data, yaitu klarifikasi dan deskripsi. Lalu kemudian dilanjutkan dengan
penafsiran data untuk nilai-nilai Pancasila, lalu dilanjutkan dengan penyimpulan data, lalu kita akan mendapatkan hasil analisis, yaitu muatan analisis tentang pengaruh Pancasila dalam perdagangan di Pajus. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas pada bagian bab 4 hasil dan pembahasan. Bagian yang pertama, hasil penelitian. Nah, di sini kami melakukan penelitian tepatnya di Pajak USU atau Pajus yang berlokasi di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan. Pajus merupakan hal yang tidak asing lagi bagi mahasiswa USU ataupun masyarakat lain yang berada di kota Medan. Pajus ini dikenal sebagai tempat belanja berbagai produk dengan harga yang bisa dikatakan terjangkau. Pajus ini bertransformasi menghadirkan tempat belanja yang lengkap mulai dari ATK atau alat tulis kantor, aksesoris, fashion hingga kuliner. Jadi, kami mahasiswa USU ingin tahu bagaimana sosialisasi masyarakat pedagang di Pajus terhadap perbedaan ras dan agama yang ada. Seperti yang kita tahu, kota Medan merupakan kota di mana berbagai macam bercampur suku, ras, dan agama. Dan kami juga ingin tahu apakah pedagang di Pajus sudah merasakan peranan Pancasila terhadap pedagang. Jadi untuk membandingkan hal tersebut, di sini ada berbagai peranan Pancasila dalam pedagang yang sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama, dalam perdagangan tidak boleh membeda-bedakan suku ataupun ras. Yang kedua, baik suku ataupun ras manapun tetap harus mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian, pedagang harus saling menghormati kepercayaan satu sama yang lain. Kemudian, pedagang mengikuti musyawarah yang ada dalam pasar untuk perkembangan pasar. Pada bagian kedua, pembahasan mengenai penelitian, pada kesempatan ini kami membandingkannya pada bagian sila pertama yang bermakna semua orang boleh memeluk agama dan kepercayaan yang diakui oleh pemerintah, yang artinya kita harus menghargai kepercayaan orang lain. Para pedagang di Pajus juga boleh membeda-bedakan suku ataupun ras pembeli maupun penjual, tapi sebaliknya mereka saling menghormati satu sama lainnya. Pedagang di Pajus juga aktif mengakui musyawarah-musyawarah dalam perkembangan dan kebersihan pajak, seperti pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Mereka, para pedagang, saling membantu satu sama lain untuk perkembangan Pajus. Demikian. Kesimpulan dari analisis kami adalah dalam wawancara pedagang di Pajak USU, masyarakat dan pedagang tidak ada membeda-bedakan ras atau agama, tapi sebaliknya mereka saling menghargai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Nah, biarpun mereka masyarakat kecil atau pedagang kecil, mereka bukan hanya memberikan harga yang terjangkau dan kualitas barang yang lumayan kualitasnya pun barangnya lumayan bagus. Tetapi mereka juga mengikuti peraturan-peraturan yang ada seperti masa COVID-19 dulu. Mereka mengikuti protokol kesehatan. Mereka juga aktif mengikuti musyawarah seperti menjaga kebersihan, lingkungan, dan lain-lain. Hanya saja masih banyak pedagang yang mengeluh tentang naiknya barang kebutuhan sehari-hari seperti hal langkanya minyak goreng dan naiknya harga BBM. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Semoga kita semua setelah melihat video ini bisa menambah wawasan. Tanpa kita sadarin, semua itu berhubungan dengan Pancasila, isi dari Pancasila tersebut. Terima kasih. Selamat siang.